Ternak ayam kampung itu sangat simpel. Kalau dengan cara lama ayamnya banyak mengalami masalah, maka diganti saja dengan cara baru. Karena ilmu peternakan itu selalu berkembang ya teman-teman. Ayam yang sakit, ayam yang mati, atau bahkan yang tiba-tiba mendadak mati, itu semua pasti ada penyebabnya. Nah, itulah kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita tidak mencari tahu apa penyebabnya. Jadi yang dari dulu kita terapkan adalah kalau ayam sakit ini obatnya A, ayam sakit itu obatnya B, ayam sakit begini obatnya C, dan seterusnya. Pemikiran seperti ini harus kita ubah ya teman-teman. Sebaiknya jangan menunggu ayam sakit kemudian bingung nyari obatnya. Tetapi kita cari tahu apa penyebab ayamnya sakit. Setelah itu kita cegah. Jangan sampai ayam sakit kita buat supaya ayam sehat selamanya. Banyak yang cuma ikut-ikutan, ternak tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu step by step cara beternak yang benar, akhirnya merugi. Akhirnya ayam di kandang malah ludes semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel Peternak Lempung. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Amin. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi berkaitan dengan penyebab ayam mati mendadak. Permasalahan ini masih banyak yang belum tahu ya. Kita akan coba jelaskan secara sederhana. Semoga saja dengan melihat video ini nantinya teman-teman bisa paham dan semoga tidak ada lagi yang namanya kejadian ayam mati massal. Sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, bagi yang belum subscribe, mending langsung saja subscribe channel Peternak Lempung. Karena kami akan terus membagikan video-video menarik seputar ternak ayam. Jadi kalau sampai tidak subscribe, nanti takutnya saat kami upload video-video terbaru, teman-teman malah ketinggalan info. Akhirnya teman-teman menyesal dan bersedih. Makanya sebelum terlambat, langsung saja subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Oke teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke pembahasan ya. Kami yakin ada yang pernah mengalami ayamnya sudah rutin diberikan jamu-jamuan, tapi ayamnya masih terkena mati massal. Sebenarnya kami sudah pernah menjelaskan pakai obat apapun itu, entah obat pabrikan ataupun obat herbal. Tapi kalau dasar-dasar ternaknya belum tahu, dasar-dasar ternaknya tidak diterapkan, maka kemungkinan besar ayamnya akan tetap mudah sakit. Jadi begini ya teman-teman, kalau kita ingin ayamnya sehat semua, sebenarnya sangat simpel. Yang terpenting adalah pondasi utamanya harus bagus. Pondasi utama ini maksudnya apa? Pondasi utama itu adalah kandangnya ya teman-teman. Ketika kita salah dalam pembuatan kandang, maka hampir bisa dipastikan ayamnya akan banyak sekali mengalami masalah. Ayamnya banyak yang sakit, bahkan banyak juga yang mati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kandang yang bagus itu ciri-cirinya bagaimana? Jadi kandangnya usahakan atapnya itu memakai genteng. Kenapa genteng? Karena atap genteng ini bisa meredam panas, bisa menghindarkan ayam dari heat stress. Jika teman-teman terpaksa memakai asbes atau galvalum, maka usahakan ketinggian atap kandang minimal 2,5 meter sampai 3 meter. Kenapa kok atapnya harus tinggi? Supaya ayam-ayam ini tidak heat stress. Heat stress itu adalah ayam mengalami stres karena kepanasan. Kita saja kalau atap rumah kita terlalu pendek dan terbuat dari asbes, pasti terasa panas sekali, rasanya pengap. Oke, itu tadi masalah ketinggian atap kandang ya teman-teman. Selanjutnya adalah sirkulasi udara. Ini sangat penting dan harus diperhatikan. Karena kenapa? Udara ini sangat penting ya teman-teman. Manusia saja di saat sirkulasi udara di dalam rumah tidak lancar pasti merasa tidak nyaman. Ayam juga sama teman-teman.
Ini bisa menjadi salah satu penyebab ayam sakit dan mati mendadak. Sekarang masuk ke poin berikutnya, yaitu masalah alas kandang. Usahakan alas kandang pakai tanah, jadi tidak perlu disemen ataupun diplester ya. Karena kalau alasnya semen itu sulit untuk mengurai kotoran ayam. Maka sebaiknya pakai tanah saja. Di dalam tanah terdapat bakteri pengurai sehingga bisa menekan bau kotoran ayam. Kalau mau alas kandangnya lebih bagus lagi, teman-teman bisa menambahkan sekam. Dulu kandang kami juga pakai sekam, tapi karena sudah lama, sekarang sekamnya sudah berubah menjadi tanah. Banyak juga yang bertanya, berapa ketinggian sekam ini? Jadi ketinggian sekam ini bisa disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau bisa ya minimal 10 cm. Ada juga beberapa peternak yang memakai sekam bakar untuk alas kandang. Karena sekam bakar mengandung karbon dan karbon itu diyakini bisa mengikat gas amonia. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah pondasi utama yang sangat penting. Mulai dari ketinggian atap, sirkulasi udara, dan juga alas kandang. Kemudian masih ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu sinar matahari harus masuk kandang. Dengan adanya sinar matahari, ini akan membantu ayam dalam memproduksi vitamin D dan membantu dalam penyerapan kalsium, sehingga ayam lebih sehat, tulangnya juga kuat. Selain itu, sinar matahari sangat bagus sebagai disinfektan alami, dan untungnya kita tidak perlu membayar untuk mendapatkan sinar matahari ini. Jadi sangat rugi kalau sampai tidak kita manfaatkan. Sinar matahari juga bisa menjaga kandang supaya tetap kering. Ketika kandangnya kering dan diterangi sinar matahari, maka tidak akan ada yang namanya gurem. Apa itu gurem? Gurem itu adalah sejenis kutu yang bisa menyebabkan ayam terkena cacar. Ayam menjadi gatal-gatal dan akhirnya memicu datangnya penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kalau mau beternak ayam kampung, jangan obat-obatan dulu yang kita pikirkan. Tapi pikirkan dulu tentang kandangnya. Bangun kandangnya dulu yang baik dan benar. Setelah kandangnya bagus, barulah kita beralih ke jamu-jamuan ya. Karena jamu-jamuan ini akan membantu meningkatkan imun tubuh ayam. Lalu tidak kalah penting juga adalah penyemprotan kandang teman-teman. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Tujuannya supaya virus dan bakteri yang menempel di area kandang itu kena bantai. Intinya kita lakukan pencegahan. Jangan sampai ayam sakit. Jika ayamnya sehat, pasti makannya lahap. Ayamnya lincah, beringas-beringas berebut makan ya. Jadi ternak ayam kampung itu simple teman-teman. Ada ayam sakit, ada ayam mati, itu pasti ada penyebabnya. Kita kenali dulu penyebabnya. Setelah itu penyebabnya apa, maka kita bisa mencegah. Jangan sampai ayam sakit, kita jaga ayamnya supaya selalu sehat. Kami rasa cukup itu dulu ya sharing-sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Seandainya ada yang belum paham, silakan simak video ini sekali lagi. Atau kalau perlu simak sampai berkali-kali, jangan di-skip supaya tidak ada informasi yang terlewat sehingga teman-teman nantinya bisa paham. Pokoknya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kita, supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat.